Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha dari Lokal Manajemen Keuangan Syariah 4B, NIM 5041858, mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil resumen saya dari materi kelompok 1 sampai kelompok 13. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang dari kelompok pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan di sini adalah laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dan periode tertentu. B. Tujuan laporan keuangan ada 8. 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan. 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya. Yang kelima, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, informasi keuangan lainnya. Bagian C, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. 1. Pemilik atau mereka yang memiliki usaha. 2. Manajemen. 3. Kreditor atau penyandang dana. 4. Pemerintah, pajak atau investor, pihak yang menanamkan modal. Yang D, kegunaan raca. Di sini kegunaan raca yaitu melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu periode tertentu. Kelompok 2, pengertian laporan laba rugi, yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. B. Fungsi dan tujuan laporan laba rugi. A. Untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. B. Untuk dijadikan bahan referensi. C. Sebagai sumber informasi. D. Untuk membantu proses analisis usaha. Bagian C, penggunaan laporan laba rugi terbagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan eksternal, digunakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk menganalisa usaha mereka secara keseluruhan, serta dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan. Yang kedua, penggunaan eksternal, digunakan oleh pengguna eksternal seperti investor dan kreditor, serta pihak-pihak di luar. Yang D, elemen-elemen laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, keuntungan. Yang keempat, kerugian. Yang E, bentuk-bentuk laporan laba rugi, single step dan multi step. Laporan yang pertama, single step. Laporan laba rugi suatu perusahaan di mana pendapatan termasuk unsur operasi. Yang multi step, laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat langkah-langkah dalam menentukan keuntungan. Oke, kelompok 3. Yang pertama, arti penting dan kegunaan analisis BEP. BEP di sini yaitu break-even point atau suatu kondisi atau titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba atau rugi. Adapun manfaat dari break-even point di sini yaitu mendesain suatu produk, penentuan harga jual beli persatuan, menentukan jumlah produksi, memaksimalkan jumlah produksi, menentukan perencanaan laba yang diinginkan. Yang B, hubungan value, biaya, dan laba. Hubungan antara value, biaya, dan laba memegang peran yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Yang C, analisis break-even point. Analisis break-even point adalah analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, laba, dan volume penjualan. Yang D, titik penutupan usaha atau yang disebut dengan shutdown point.
merupakan suatu titik pada break-even card yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Oke, kelompok 4, pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu alat yang penting, yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingan seringkali berlebihan. Sebuah risiko menyatakan suatu hubungan matematis antara dua kuantitas. Yang B, kegunaan analisis rasio keuangan. Digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari. Oke, selanjutnya itu kelompok 4. Yang A, pengertian rasio keuangan adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun perannya seringkali disalahpahami dan akibatnya kepentingan seringkali berlebihan. Sebuah risiko menyatakan suatu hubungan matematis antara dua kuantitas. Yang B, kegunaan analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi perusahaan selama waktu tersebut. Yang C, rasio keuangan utama. Ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio pasar, rasio ekuitas, rasio rentabilitas, rasio leverage. Di kondisi kesehatan dan kinerja keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa dukungan dan kondisi kesehatan yang baik suatu bisnis tidak dapat berkembang maksimal. Selanjutnya kelompok 5. Yang A, pengertian manajemen modal kerja adalah salah satu pengelola investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau yang disebut dengan current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktif pelancar perusahaan. B, arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengolah modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau bisa terhenti sama sekali. Indikator manajemen modal kerja yang baik adalah efisiensi modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja. Yang C, konsep-konsep modal kerja. Ada terdapat 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif, mengembangkan keseluruhan atau jumlah dari aktif pelancar seperti kas, surat-surat berharga, dan lain-lain. Yang kedua, konsep kualitatif, merupakan selisih antara aktif pelancar dengan utang. Yang ketiga, konsep fungsional, memiliki menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana dan income dari produk usaha perusahaan. D, jenis-jenis modal kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel. Yang pertama musiman, yang kedua siklus. Yang E, pendekatan modal kerja, matching approach, aggressive approach, dan konservatif approach. Ini itu kelompok 6, analisis kebutuhan modal kerja. Yang pertama, pengertian. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan ini merupakan manajemen modal kerja. B, sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, pinjaman, hibah, dan sumber-sumber lainnya. Yang C, pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membayarkan keuangan perusahaan. Yang D, penggunaan modal kerja. Yang pertama, pengeluaran biaya jangka pendek. Yang kedua, adanya pemakaian price yang berasal dari keuntungan
Yang ketiga, kerugian usaha atau kerugian insidentil. Yang keempat, pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu kelompok 7. Bagian pertama, motif memegang uang, terbagi menjadi 4 motif. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, spekulatif. Yang keempat, mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih umum, terperinci mengenai kas dan juga perubahan dari waktu ke waktu. Penyusunan anggaran kas terbagi menjadi 2. Yang pertama, sektor penerimaan kas. Yang kedua, sektor pengeluaran kas. Terdapat 4 kegunaan anggaran kas. Yang pertama, anggaran dapat menentukan letak posisi kas dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelajaran. Yang ketiga, agar bisa memperkirakan kemungkinan adanya kekurangan atau kelebihan. Yang keempat, sebagai dasar acuan kebijakan. Selanjutnya dari materi kelompok 8. Yang A, pengertian kas. Kas di sini adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Terdapat 3 motif dalam menyimpan kas. Yang pertama, motif berinteraksi atau transaction motif. Motif ini melihat kas secara sempit, yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiayai transaksi normal yang terjadi. Motif berjaga-jaga menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif ini timbul sering dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dan kesempatan yang timbul. Yang C, pengertian manajemen kas merupakan salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas. Manajemen kas dapat dianggap sebagai fungsi keuangan yang membesar dalam kebanyakan perusahaan. Yang D, modal manajemen kas. Yang pertama ada modal Baumol, yaitu digunakan untuk menentukan target saldo kas. Model ini dianggap rata-rata perusahaan tumbuh dan berkembang merupakan pihak yang penarikan uang kas. Yang kedua, model miliar or, kondisi di mana pengeluaran kas berspekulasi dari waktu ke waktu secara random. Materi selanjutnya dari kelompok 9, pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya di masa lalu. Selanjutnya, kebijakan kredit. Terdapat 3 standar atau kebijakan. Yang pertama, standar kredit. Standar kredit berguna untuk menggunakan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. B, syarat kredit mencakup 2 hal, yakni periode kredit dan berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang C, kebijakan penagihan adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Selanjutnya, pemantauan piutang. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, DSO atau Day Sales Outstanding adalah nama lain dari Average Collection Period atau ACP yang menggunakan beberapa lama piutang tertagih. Schedule umur piutang atau Aging Schedule merupakan tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang. Selanjutnya ada analisis perubahan kebijakan piutang. Pertama, pendekatan pertambahan laba. Yang kedua, pendekatan nilai. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Kedua, syarat pembayaran atau termin. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan pengampunan piutang. Selanjutnya dari kelompok 10, yang A, risk
return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sikap. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Yang B, pengertian piutang. Dalam pengertian luas, istilah piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang atau barang dan jasa. Namun demikian, untuk tujuan akuntansi, istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu untuk menjelaskan hak-hak yang dapat diharapkan. Yang C, ada jenis piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Yang kedua, piutang yang akan diterima. D, kebijakan piutang secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, piutang atas penjualan barang. Yang kedua, periode penerbitan invoice. Yang ketiga, setelah barang atau jasa diserahkan. Yang keempat, invoice atas barang dan jasa. Yang kelima, perusahaan menentukan closed policy, yaitu pemberian kredit untuk jasa barang, syarat kredit sesuai kontak atau perjanjian dan pembayaran. Materi kelompok 11. Yang A, pengertian persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali. B, jenis-jenis persediaan ada 5. Yang pertama, persediaan bahan baku, persediaan bahan bagian produk, persediaan bahan-bahan pembantu, persediaan barang setelah jadi, persediaan barang jadi. Yang C, fungsi persediaan terbagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama, fungsi decoupling adalah memungkinkan operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Yang kedua, fungsi economic load seizing. Perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Jadi, metode manajemen persediaan terdapat 4. Yang pertama, economic order quantity. 2, periodic review. Yang ketiga, material recruitment planning. Yang keempat, just in time. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya akibat persediaan kurang, dan biaya kapasitas gudang. Kelompok 12. Yang A, manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Istilah persediaan atau disebut inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam penginvestasian persediaan tersebut. Yang B, modal-modal persediaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, modal persediaan kuantitas pesanan ekonomis, pesanan yang tertunda, diskon kuantitas, penerimaan bertahap. C, recorder point, jumlah persediaan yang tetap harus ada pada saat pemesanan. Selanjutnya, recorder point atau jumlah persediaan yang tetap harus ada kepada saat pemesanan yang dilakukan dengan titik pesanan kembali. Terdapat 2 cara atau sistem yang dapat diterapkan untuk menentukan kapan pemesanan kembali diadakan. Yang pertama, sistem quantity recorder point. Yang kedua, sistem persediaan periodik. Kelompok 13 atau kelompok terakhir. A, sumber dan tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara sistematis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara sistematis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Yang B, suku bunga efektif, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan. Alasan bunga efektif lebih ditunjukkan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus
sementara suku bunga tidak terlalu besar. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu bi'la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.